Selamat berjumpa bersama saya dalam acara YouTube Serambi Religius. Semoga ibu bapak, saudari-saudara umat beriman senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Percayalah dalam nama Yesus, segala yang menjadi kesulitan akan dipermudah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kita melanjutkan peziarahan permenungan kita dengan merenungkan bacaan Injil dari hari Senin 14 Desember Minggu Advent yang ketiga, bersamaan dengan pesta wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan bab 24 ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17. Dikisahkan bahwa nubuat tentang kehadiran penyelamat juga diucapkan oleh Bileam. Ingatlah saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Yesus Kristus bukanlah suatu tindakan spontanitas, tetapi sudah diramalkan oleh para nabi sebelum-sebelumnya. Mengapa mereka meramalkan? Karena mereka adalah orang pilihan Allah yang berkat tuntunan Roh Kudus, mereka bisa mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari, termasuk kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bileam menyatakan bahwa akan datang di masa mendatang seorang pahlawan yang lahir dari tengah-tengah bangsa Yakub. Dia akan memerintah dengan kekuasaan dan memulihkan kebesaran Israel. Siapa itu dia? Dialah yang sedang kita nanti-nantikan kedatangannya, yaitu Yesus Kristus. Bacaan Injil mempertegas bacaan pertama yang kita dengarkan, yakni diambil dari Injil Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu adalah nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, terkadang manusia tidak dapat membedakan antara kuasa Allah dan kuasa manusia. Apalagi ketika kekayaan mengintai di dalam kehidupannya, harta melimpah, kekuasaan ada di dalam dirinya, jabatan dipegangnya, dia sulit membedakan apakah yang dimiliki atau yang diterima itu adalah suatu amanah Allah atau karena berkat perjuangan manusia. Sebagai orang beriman, kacamata pandang harus dirubah. Kita boleh kaya, kita boleh mewah, kita boleh memiliki kuasa, kita boleh memiliki jabatan, tetapi ingatlah, itu semua adalah amanah. Artinya apa? Allah lah yang memberikan kuasa itu kepada Anda, sehingga Anda bisa demikian.
Pertanyaan para pemimpin Yahudi tentang asal kekuasaan Yesus justru membongkar sikap sok suci mereka sendiri. Mereka bertanya, bukan karena kerendahan hati untuk semakin mengenal Yesus, melainkan untuk menjebak Yesus. Yesus pun tidak mau kalah. Yesus menantang mereka dengan suatu pertanyaan. Dia bertanya, saudara-saudariku yang terkasih, dengarlah baik-baik pertanyaan saya ini. Baptisan yang diberikan oleh Yohanes itu merupakan baptisan dari surga atau dari manusia? Mereka kebingungan. Pangling, apa yang mereka menjawab? Karena dua-duanya jawaban mengandung resiko. Kalau mereka mengatakan bahwa itu adalah berasal dari sorga, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Kalau mereka mengatakan baptisan yang diberikan oleh Yohanes itu adalah berasal dari manusia, mereka pun mulai kebingungan karena mereka takut kepada orang banyak, sebab orang banyak menganggap Yohanes itu nabi. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, di dalam mencermati penjarahan kehidupan ini, kadang-kadang kita mengalami serba dilematis. Kita ditantang untuk mencermati secara kritis sebelum menyampaikan catatan-catatan Anda. Apakah pilihan yang Anda jatuhkan itu benar atau tidak? Jawaban yang Anda berikan itu merupakan titisan rahmat Allah atau tidak? Saya tertarik sekali dengan gaya hidup orang Jawa. Orang Jawa menurut budaya umumnya, kalau dia ditanyakan sesuatu yang bersifat menjebak atau mau menjatuhkan, dia lebih memilih diam. Justru dalam diam itulah terdapat suatu jawaban yang pasti bahwa sesungguhnya Allah bekerja. Dan dari dalam diam itu muncullah penafsiran yang bermacam-macam hal. Ingatlah saudara-saudariku yang terkasih, saya termasuk pengagum tokoh Ibu Megawati. Beliau dikritik macam-macam hal. Beliau ditindas dengan berbagai macam pernyataan, umpatan yang menyakitkan. Apakah beliau langsung membalas? Beliau mengambil sikap diam. Diam itu emas. Diam itu harta yang paling indah. Diam itu membawa berkah bagi kehidupan kita selanjutnya. Dan justru dalam diam itulah kita merefleksikan. Kita menginternalisir setiap masalah sebelum kita berkata-kata atau bertindak. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dia yang kita nanti-nantikan kedatangannya, kita sambut dengan penuh sukacita. Dia juga termasuk orang yang begitu gampangan untuk merespon apa pertanyaan orang. Malah pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Itu merupakan ciri orang bijak. Oleh karena itu, kepada saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, ketika sesuatu masalah itu menjadi clear, terlebih kepada orang banyak yang bertanya kepada dia soal kuasa apa yang ia miliki, dia mengatakan, aku tidak mengatakan kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Justru kalian melihat realitas konkret yang Anda lihat, yang Anda rasakan, rahmat yang Anda terima, mujizat yang Anda peroleh, itulah jawabannya. Sesungguhnya hanya Allah Bapalah yang memberikan saya kuasa untuk berkata-kata dan untuk bertindak. Oleh karena itu, kepada ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, barang siapa yang ingin menjadi murid Tuhan, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti dia. Artinya apa? Serahkanlah seluruh dirimu itu karena kuasa dia yang lebih tinggi, yang menguasai segala-galanya dan akan berbicara indah pada waktunya. Ingat, cinta Tuhan kepada kita tidak akan pernah berlari. Karunia rahmat Allah senantiasa beserta kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.